Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Fia Aziza dengan NIM E1210051. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul pemodelan rute distribusi logistik dalam situasi krisis gempa bumi dengan studi kasus gempa bumi yang ada di Kota Palu pada tahun 2018. Yang pertama itu latar belakang. Karena saya memilih Kota Palu ini, alasan saya yang pertama yaitu Indonesia adalah sebuah negara yang terletak di sekitar cincin Asia Pasifik yang sering dikenal sebagai sabuk gempa bumi. Ini menurut Suparrojo 2012. Yang kedua yaitu ada kejadian gempa bumi yang ada di Kota Palu. Yang saya ambil contoh tiga, yaitu pada tahun 1909 dengan kekuatan magnitudo 7,0 pada zona Garben Palu, dan yang kedua pada tahun 2012 dengan kekuatan 6,2 magnitudo dengan korban 5 meninggal dunia dan 694 luka-luka. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 2018. Pada tahun 2018 ini terjadi gempa bumi yang terjadi secara runutan, yaitu pada magnitudo 5,9, 5,0, 5,3, 7,4, 6,1, dan 5,9 yang mengakibatkan 1.703 meninggal dunia dan rumah rusak sebanyak 65.733 unit. Gempa ini juga mengakibatkan terjadinya bencana lain yaitu gempa tsunami dengan ketinggian 6 meter. Ini dilihat dari buku kajian Palu 2018. Dan pada poin yang ketiga yaitu terkait logistik. Logistik sendiri adalah suatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi dasar hidup manusia yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan ataupun turunannya yang diambil dari BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan yang terakhir yaitu kondisi penyaluran logistik mengalami keterlambatan 4 hari selama bencana, serta penyaluran yang tidak merata. Hal ini diperoleh dari kajian gempa bumi Palu pada tahun 2018. Nah, dari latar belakang tersebut akan merumuskan suatu masalah. Yang saya rumuskan menjadi dua permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana jalur distribusi bantuan logistik bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kota Palu, dan yang kedua adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan korban gempa bumi selama krisis gempa bumi. Dari rumusan masalah tersebut akan memunculkan tujuan dari penelitian saya, yaitu yang pertama, menentukan jalur distribusi logistik bencana gempa bumi di Kota Palu pada masa krisis gempa bumi, dan yang kedua yaitu memperhitungkan kebutuhan logistik yang dibutuhkan korban gempa selama krisis gempa bumi. Nah, untuk metode yang saya gunakan yaitu metode penelitian analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode dengan mendeskripsikan suatu keadaan berdasarkan data sekunder berupa tingkat kerawanan setiap wilayah yang terjadi gempa bumi. Penelitian ini dilakukan dengan interpretasi sesuai dengan pengetahuan penulis terkait wilayah yang aman digunakan untuk menyeleksi titik shelter atau titik pengungsian yang sudah ada dan akses jaringan jalan pada suatu proses distribusi. Dalam penelitian ini juga memanfaatkan beberapa data guna memverifikasi kesesuaian data terhadap kondisi aslinya seperti jaringan jalan yang dibandingkan antara peta bahaya gempa bumi terhadap kondisi jaringan jalan yang dilihat dari Google Earth. Lokasi shelter yang mana dibandingkan antara data yang sudah ada dan dari peta bahaya gempa bumi. Yang selanjutnya yaitu data, sumber data, dan kegunaan data. Data-data yang diperlukan yaitu ada 5. Yang pertama, Inaris BNPB, yaitu jenis datanya berupa peta KRB gempa bumi di Kota Palu. Nah, kegunaan data ini yaitu digunakan untuk menganalisis wilayah terdampak dan tak terdampak gempa bumi Kota Palu. Dan yang kedua yaitu ada sumber dari BIG atau Bapeda,
Jenis datanya berupa sampel administrasi kecamatan se-Indonesia yang digunakan sebagai untuk memisahkan antar wilayah yang akan memudahkan dalam proses pengkajian. Dan yang ketiga ada BIG, berupa data jaringan jalan untuk pembuatan jalur distribusi logistik. Yang keempat ada BPS untuk mendapatkan data jumlah penduduk yang digunakan sebagai analisis jumlah penduduk yang terdampak. Dan yang terakhir adalah sumber data dari BNPB, yaitu jenis datanya berupa titik pengungsian Kota Palu yang digunakan untuk menganalisis distribusi logistik. Nah, untuk rangka berpikir sendiri sebagai berikut. Yang pertama itu terkait kondisi wilayah yang akan dikaji. Kota Palu merupakan wilayah rawan bencana gempa bumi karena berada di sesar aktif Pulau Koro. Yang kedua, pendistribusian logistik belum terdistribusi dengan tepat sasaran dan banyaknya jumlah penduduk yang bertempat tinggal di kawasan rawan gempa bumi. Maka hal itu akan memunculkan penentuan jalur distribusi logistik pasca gempa bumi guna pendistribusian yang efisien dan tepat sasaran agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Nah, dari permasalahan itu akan memunculkan 3. Yang pertama yaitu zona dampak bencana gempa bumi dengan menggunakan peta kerawanan bencana gempa bumi Kota Palu. Yang kedua, penentuan jalur pengungsian dan kebutuhan logistik setiap shelter dengan menentukan lokasi evakuasi lokasi terdampak gempa bumi. Dan yang ketiga, kondisi jalur distribusi logistik pasca gempa bumi di Kota Palu dengan menentukan lebar jalan dan kondisi fisik jalan menggunakan data BIG. Setelah itu akan menghasilkan jalur distribusi logistik pasca gempa bumi Kota Palu guna pendistribusian logistik yang efisien dan tepat sasaran. Dan yang terakhir yaitu diagram alir. Diagram alir dimulai dengan data berupa gudang logistik, peta lokasi shelter, data rumah, peta KRT, dan peraturan kepala BNPB digunakan untuk menentukan setiap titik shelter. Ketika sudah menentukan suatu titik shelter, jika titik tersebut berada di kawasan KRB, maka shelter itu akan menjadi shelter yang akan saya gunakan. Dan data rumah dan peta KRB akan dilakukan overlay guna mengetahui penduduk yang terdampak. Nah, metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan network analysis yang akan menentukan jalur pendistribusian bidang logistik ke shelter-shelter yang sudah ditentukan. Ketika kita sudah mengetahui jumlah pengungsian dalam per shelter, maka kita dapat menghitungkan jumlah kebutuhan logistik per shelter. Dan setelah itu akan menghasilkan jalur distribusi logistik gempa bumi di Kota Palu. Yang terakhir yaitu wilayah kajian. Ini merupakan wilayah kajian Kota Palu, yang mana di bagian yang mengalami rawan bencana gempa bumi itu terdapat banyak penduduk. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.